Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya masih berada di Gias 2023, tepatnya di boothnya Ion Mobility. Jadi kita sudah bersama motornya Ion, yang mana saat ini ternyata sudah mendekati versi Mass Pro. Jadi beberapa saat yang lalu saya sudah bikin videonya waktu di IMOS 2022 ya. Saat itu masih prototype banget, dan yang sekarang ini yang di depan saya ini ternyata versi yang sudah benar-benar mendekati versi Mass Pro. Jadi ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Ion pada detail-detail motornya biar lebih sesuai dengan masukan-masukan dari calon konsumennya. Karena sejak dari IMOS itu mereka ternyata melakukan riset ya, melakukan test set dengan banyak orang, minta masukan-masukan sehingga ada beberapa perbaikan. Nah, perbaikannya apa aja, kemudian impresi berkendaranya kayak gimana, karena saya tadi udah nyoba di belakang di area test ride. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi Ion M1S ini ya tipenya, itu secara garis besar sebenarnya mirip banget dengan versi yang lama ya. Kalau kita lihat ini matic listrik yang cukup bongsor, gede, lebar. Cuma kalau kita lihat dari depan emang kesannya kayak agak-agak papak ya. Karena ini lebar banget dan lampunya sih sebenarnya keren banget ya. Kayak mata elang, kayak lampu Ducati ya. Cuma karena jarak antara bodi dan spatbor cukup lebar, jadi area dalamnya tuh kelihatan banget. Jadi kalau saya jujur ya, ini lihatnya asiknya dari depan frontal dan agak ke atas. Kalau lihat dari samping tuh kayak motornya lebar tapi bentek gitu ya. Dan sebelah sini kayak terlalu kopong banget gitu. Oke, terus ada perubahannya apa aja sih? Oke, salah satu yang berubah drastis ternyata spatbor belakang teman-teman. Kita lihat belakang dulu sini. Jadi kalau yang versi awal itu gondrong banget, panjang banget. Yang mana waktu video pertama dulu saya kasih kritikan ya, aneh. Dan sekarang ternyata kritikannya dijawab. Sekarang jadi cakep banget teman-teman, nggak terlalu gondrong, bentuknya pun sesuai dengan bodinya lah, oke lah sekarang ya. Tuh lihat bentuknya ya, nyeni, nggak kaku, nggak aneh. Terus digabungkan dengan lampu sen yang cukup bagus ya, kayak mirip-mirip miliknya Honda CB150R. Terus lampu rem di sini juga cakep, full LED. Ya, oke lah ya desain, walaupun tetap harus ada beberapa, menurut saya ada beberapa perbaikan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja awali lagi lihat dari area depan. Di area depan kita temukan adalah langsung ada windshield yang mana warnanya agak-agak smoke gitu dan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar juga, cukup mungil kalau dibanding dengan bodinya yang lebar. Dan di sini ada lubang, ini kemungkinan besar untuk dudukan plat nomor ya gitu. Oke, terus di bawahnya ini nih dia teman-teman. Lampu yang teman-teman banyak bilang kayak lampu Panigale, bener sih emang mirip sekilas ya. Apalagi dalamnya ada lampu proyektor LED yang kesannya tuh tajam banget, keren ya, gagah, garang. Dan di atasnya ada kayak alis nih di RL-nya. Ini kayak bener-bener kayak tadi ya, saya bilang di awal kayak mata elang gitu ya, tajam banget. Oke, turun bawahnya sedikit di kanan kirinya ada lampu sen, yang mana tuh saja sudah pakai LED, nyalanya kayak gimana. Nah ternyata gini, ada banyak titik lampu LED. Kemudian di depannya pastinya ada spatbor yang cukup gondrong, lebar ya. Dan ini menaungi ban depan yang ukurannya 110/70 ring 14. Peleknya cukup lebar dengan model palang yang agak melengkung cabang 3 gitu. Ya kesannya sesuai, dan bodinya sih bentuk melengkungnya sesuai ya. Seirama gitu. Oke. Kalau remnya, remnya depan cakram pastinya tunggal, dikawal kaliper 3 piston karena ini CBS teman-teman, combined brake system ya, kayak rem-remnya Matic Honda gitu. Nih, dan vendornya pakai LEN gitu. Nah, cirinya CBS hidrolik nih, ada 2 selang rem karena yang satu dari master rem kiri, yang satu dari master rem depan gitu. Oke, sebentar kita lihat dulu detail-detail sini dikit karena ini motor ternyata emang belum Mass Pro ya, jadi agak harus dimaklumi kalau belum terlalu rapi ya. Tuh, masih ada celah-celah, masih dilem-lem karena ini belum Mass Pro. Mereka mengklaim nanti kalau yang Mass Pro pasti dirapikan kayak gini gitu ya. Oke, kita maklumi dikit lah. Oke, kita naik ke atas dulu. Kita lihat area stang dan speedometernya dulu. Jadi stangnya model teranjang kayak Honda PCX. Cuma ini dicat hitam ya, bukan yang model chrome. Kemudian di panel sakral ini banyak banget tombol teman-teman. Kita lihat dari sisi kanan dulu. Ini ada tombol buat power. Jadi kalau dari remote keyless-nya kita sudah on-in, dia akan nyala di sini dan tinggal tekan tombol power ini. Nanti akan menyala kelistrikannya. Lalu ini ada engine cut off gitu ya. Terus on dan kayak starter buat nyalain awal. Lalu ini ada riding mode-nya. Ini bisa ada 3 pilihan, ada yang eco, ada yang standar, dan ada yang sport. Kemudian di sisi kiri kita bisa lihat ini banyak banget tombol teman-teman. Jadi ini ada hazard, kemudian ini buat buka jok ya. Ternyata ini yang kalau di motor lain buat back ya. Jadi ini ternyata buat buka jok. Tuh, kebuka kan joknya. Lalu ini buat ganti-ganti
di trip A, trip B gitu. Kemudian yang ini, nah ini kayaknya belum kepake nih tombolnya, karena kita tekan belum ada yang bergerak, berganti infonya. Lalu untuk tombol lampu jauh dekat dan pass beam, lampu sen, dan klakson. Cukup kencang suara klaksonnya. Dan satu lagi ada tombol di bagian depan. Ini fungsinya buat mundur teman-teman, atau reverse ya. Jadi kalau kita tekan sampai muncul tulisan reverse di speedometernya, tinggal kita gas maka motor bisa mundur gitu. Oke, sekarang kita lihat speedometernya yang gede banget ya, full digital. Dan kalau kita lihat ini resolusinya kayaknya tinggi banget ya, tajam banget tulisannya, tuh detail gitu ya. Cuma walaupun selebar ini, infonya ternyata belum terlalu banyak untuk saat ini ya, karena mereka masih dikembangkan. Jadi di sisi atas ini ada baterainya, ada berapa persen, lalu ini range-nya. Dan ini bisa berubah-ubah tentu saja tergantung riding mode yang dipilih teman-teman. Jadi kalau pakai yang eco pasti yang paling jauh bisa sampai 150 km klaimnya mereka. Kemudian kalau yang standar dan sport tentu saja sedikit lebih rendah ya. Terus ada jam, kemudian ini ada lambang sinyal. Jadi nanti kalau sudah terhubung dengan aplikasinya yang menurut mereka juga masih dikembangkan akan bisa terhubung juga. Lalu di sini ini ada menunjukkan seberapa besar kita ngegas, maka semakin besar kita buka gas dia akan muncul semakin tinggi. Jadi menunjukkan seberapa banyak arus yang dikirim dari baterai ke motor listriknya. Lalu yang ini ternyata untuk regeneratif brake. Cuma uniknya di sini adalah dia akan kerja ketika kita narik tuas rem. Jadi kalau nggak ngerem ya, ketika cuma tutup gas dia akan nggak ada regeneratif brake-nya gitu. Nah ini di bawahnya ada beberapa info-info ya. Ada odometer, trip A, trip B, dan ini nih ada last charge LC. Jadi kapan terakhir ngecas, ternyata ini di kilometer 7,2 gitu. Oke, kita lihat. Nah, kalau remnya itu saja cakram depan belakang ya. Seperti tadi sudah saya singgung waktu lihat roda depan. Dan master remnya modelnya kayak gini nih, tabungnya ada mika transparannya baik depan maupun belakang. Kita lihat ke bawahnya. Oke. Di bawahnya ada, di tengah sini ada gantungan barang. Lalu ada laci di sebelah sini yang tanpa tutup ya, konsol gitu. Nah, kalau yang laci ada tutupnya di sebelah kiri. Gitu nih. Dan di dalamnya ada port USB bisa untuk ngecas smartphone dan ada tempat barang gitu. Dan cuma ini ternyata datar gitu rata ya. Jadi misal kita naruh HP gini, ada kemungkinan jatuh ya kalau nggak ditutup. Jadi usul sih kalau bisa ya sudutnya ke dalam ya. Jadi kalau ke dalam ke bawah kan barang lebih aman gitu ya kan. Nah, dan ini lagi-lagi ini karena belum Mass Pro makanya belum terlalu rapi di sini ya. Masih PP gitu ya, praproduksi gitu lah kurang lebih. Oke, kita lihat ke decknya dulu. Nah ini salah satu juga yang berubah ya ternyata teman. Di bagian decknya sekarang ada bagian yang kayak parut nih, kasar banget sehingga sepatu atau alas kaki jadi nggak licin di sini meski saat hujan. Dan ini kasarnya pol-polan teman-teman nih, asli kasar banget gitu. Dan masih sama ternyata decknya modelnya lumayan sempit ya nih. Jadi kalau kita mau naruh barang belanjaan gitu misal agak terbatas gitu ya, nggak bisa yang barang gede gitu. Cuma lebar, ke kanan kirinya ini lebar banget teman-teman. Dan di bawahnya sini ini ada baterai teman-teman, baterainya jadi di bawahnya sini makanya agak tebal. Cuma sekarang ada perbaikannya. Di sisi sini desainnya udah agak mendingan ya, nggak sekaku yang versi awal waktu di IMOS. Lanjut dulu, kita lihat area jok. Oke, joknya ini cukup panjang dan lebar dan kulit joknya ternyata model yang gini nih, agak keset tapi kesannya halus gitu ya. Dan di tengah sini ada yang beda motif dan ada tulisan Ion, ada jeglukannya juga, jegluk kanap ya, tonjolan sedikit ya biar ada pembeda buat membonceng dan pengendara. Cuma buat memboncengnya emang relatif jadinya cuma kecil banget ya segini. Kalau buat pengendaranya panjang banget. Ini busanya empuk banget teman-teman ya, cukup tebel. Kemudian kalau kita buka ini di dalamnya terdapat bagasi yang kapasitasnya menurut klaim Ion adalah 26 liter. Jadi cukup besar, helm bisa masuk di sini ya, cukup gede. Dan ini lagi-lagi karena belum Mass Pro maklum ya, jadi belum dibaut ya, masih buat pameran aja lah gitu. Dan ini karet juga belum rapi ya, masih agak miring-miring pada copot gitu. Jadi agak dimaklumin. Oke, di belakangnya ini terdapat ini teman-teman, kabel charger. Jadi Ion ini kalau ngecas tidak perlu adaptor terpisah. Langsung sudah ada di sini, tinggal dibuka aja, colokin ke listrik rumah. Dan ini kalau dalam kondisi standar, kebutuhan listriknya adalah minimal 2000 watt. Tapi menurut mereka lagi, klaimnya nanti akan bisa disesuaikan dengan daya listrik rumahnya, bisa diturunkan. Tapi pasti ngecasnya lebih lama. Nah, kalau pakai 2000 watt, klaimnya cepet banget teman-teman. Dari 0 sampai 100% itu hanya 3 jam. Cepet banget loh itu ya. Karena motor-motor lain bisa sampai 8 jam, 7 jam ya kan. Ini gokil. Cuma 3 jam udah full. Mantep. Tapi kalau listrik rumahnya agak kecil ya, rendah ya, disesuaikan, itu sedikit lebih lama. Itu klaim mereka. Dan di sini ada yang baru teman-teman. Jadi kalau yang lama
ada lubangnya tapi nggak rapi. Nah sekarang udah dirapikan, ada karet gini. Ini fungsinya gini. Nah ini bisa diletakkan taruh sini. Jatuh. Nah ini gini. Oke, gini rapi ya jadinya. Dan colokin, ditutup tetap rapi. Nah gitu. Ternyata fungsinya di situ. Oke, sip. Bagus ya. Ini pakai karet. Oke, kita gulung dulu, rapikan dulu. Belakangnya ada behel yang cukup lebar ya. Dan oke, hanya kunci. Nah, kunci. Oke, kita lihat bodi sampingnya, teman-teman. Bodi sampingnya cukup lebar ya. Dan di sini ada ornamen, ada lubang-lubang gitu. Biar agak sedikit sporty. Tadi belakang udah kita lihat ya. Jadi kita lihat area roda belakang. Oke, roda belakang dilengkapi dengan suspensi ganda yang mana dia punya setelan preload 1, 2, 3, 4, 5. Terus kaos standarnya di tingkat ketiga atau tengah-tengah dan terpasang di lengan ganda yang mana roda belakangnya dia pakai ring 14 juga, ukurannya 120/70 ring 14. Remnya belakang cakram juga dengan kaliper 2 piston. Kemudian kalau kita lihat ke kiri, ini dia teman-teman. Ini salah satu pembeda dengan motor listrik lainnya. Dia pakai rantai penggeraknya tuh. Ini kenapa? Karena menurut pihak Ion, ini salah satunya karena torsi motor listriknya yang sangat besar. Dia torsinya mencapai 43 Nm, teman-teman. Gede banget itu. Gila ya, 43 Nm. Dan kalau tenaganya itu 12,5 kW, teman-teman. Ini, motor listriknya ada di sini. Jadi modelnya mid drive ya, tersalur ke roda belakang lewat rantai. Dan motor listriknya meski di tengah gini, mereka mengklaim bahwa ini aman dari air, teman-teman. Jadi lewat genangan nggak masalah karena udah standarnya IP67 gitu. Oke. Nah, top speed-nya teman-teman itu juga menarik banget. Bisa sampai 105 km per jam. Ya lumayan kenceng ya. Ya 105 untuk Matic listrik itu udah kenceng banget. Karena rata lainnya pasti di bawah 100 km per jam. Ini 105. Sekarang kita lanjut ngomongin gimana impresi berkendaranya dan tenaganya. Jadi kebetulan saya tadi udah nyoba. Jadi posisi duduknya menurut saya buat harian kayaknya bakalan oke ya. Walaupun ternyata stangnya modelnya rendah. Jadi nggak santai-santai banget ya. Karena posisi duduknya jadi agak nggak santai banget ya, rendah, lebar, tapi yang asik adalah joknya itu empuk banget teman-teman, jadi nyaman banget. Bahkan suspensinya depan belakang juga menurut saya ini empuk banget, nyaman banget. Jadi tadi di area test ride sempat ada jeglugan-jeglugan gitu ya, gundukan-gundukan saya lewatin itu empuk-empuk aja, enak. Dan headingnya juga enak banget teman-teman, mungkin karena baterai di bawah ya, jadi center of gravity-nya rendah, sehingga menunjang kenyamanan banget. Saya jadi inget waktu nyoba Yamaha Zero-One, itu juga kan di bawah ya, itu juga enak banget. Jadi oke, secara handling. Kemudian bagaimana dengan performa mesinnya? Oke, jadi karena ada 3 riding mode ya. Saya pertama pakai yang Eco, itu kalem. Jadi kalau digas responnya tuh ya halus aja, ngalir perlahan. Tapi asiknya adalah kontrolnya oke banget. Jadi ya bukan yang ngentak-ngentak, bukan yang ngagetin, bukan yang nyendal-nyendal gitu ya. Itu halus saja. Terus kalau pindah ke yang standar itu lebih responsif ya. Jadi bukaan gas dan respon itu cukup seirama. Sebentar kalau pakai yang powerful ya, yang sport itu gokil. Torsinya mantap-mantap, 43 Nm-nya keluar. Itu benar-benar sensasinya sip sih. Ini cukup mengingatkan saya pada waktu nyoba Alfa Servo ya. Pakai sport juga mengentak banget. Ini juga kayaknya lebih mantap lagi sih. Gitu. Oh ya, nambahin teman-teman, warnanya Ion M1S ini ada 3 pilihan, yaitu ada tadi yang grey atau nama lengkapnya adalah Molten Grey. Yang kedua ini teman-teman, ada Spectre Black, dan ini kerennya warna joknya loh, agak kebiru keunguan gitu ya, jadi paling beda. Dan satu lagi ada warna putih atau nama lengkapnya Stratus White, seperti yang ada di area test ride. Oke teman-teman, tadi saya belum ngasih lihat posisi duduk waktu standar tengahnya diturunin ya. Nah posisinya ternyata begini nih. Jadi saya yang tingginya 173 cm, ketika kedua kaki turun masih jinjit. Jadi emang joknya lumayan lebar banget, jadi kakinya ngangkang ya, meski nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya. Gini. Terus kelihatan ya waktu diinjot, empuk banget suspensinya. Makanya tadi saya bilang suspensinya tuh empuk banget, nyaman banget gitu. Oh ya, nambahin info teman-teman, Ion Mobility ini adalah brand dari Singapura, tapi pabriknya ada di Indonesia, di Karawang. Dan saat ini memang belum bikin Mas Pro-nya. Mereka mengklaim saat ini masih persiapan dan Mas Pro-nya akan ada di awal 2024 ya. Di kuartal pertama, mungkin Januari, Februari, atau Maret gitulah. Dan harganya, oke, harga tadi belum kita bahas. Jadi harganya ada 2 pilihan teman-teman. Ada yang 49 juta on the road Jakarta, itu untuk yang baterainya 72 volt 50 ampere jam. Itu range-nya 120 km. Nah, sementara untuk yang range-nya bisa 150 km, itu harganya 56 juta. Itu yang pakai baterai dengan spek 72 volt 60 ampere jam gitu.
gitu. Jadi gimana? Jadi buat teman-teman pengen yang dapat motor listrik dengan range cukup jauh ya, 150 km, ini salah satunya yang bisa dipilih saat ini ya. Nah, tapi harganya ya menyesuaikan ya. Karena motor listrik yang paling bikin mahal memang salah satunya baterai. Baterai semakin besar, range semakin jauh, harga pasti semakin mahal gitu. Ya, kita aja teman-teman video kali ini kita lihat bareng Ion M1S yang mana ternyata ini belum maspro juga. Jadi kalau kilas balik sebenarnya saya cukup salut ya dengan Ion Mobility ini, Ion M1S, karena motor merek lain biasanya akan menampakkan diri ke konsumen saat sudah jadi, saat sudah fix mau dijual. Tapi ini enggak, ini masih prototype, masih versi-versi beta gitu ya, sudah dipamerkan, sudah diuji cobakan ke calon-calon konsumen sambil mengumpulkan masukan-masukan seperti apa yang konsumen inginkan. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm korek motor.